Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Selamat siang Ibu Yanti, apa kabar? Selamat siang, puji Tuhan baik. Ya, Ibu Yanti, sekarang kita langsung ke sesi coaching saja ya. Ya baik. Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Yanti menjelang pertemuan kita hari ini? Mungkin ada hal khusus yang ingin disampaikan atau didiskusikan bersama. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Selain itu, saya juga dalam keadaan yang kurang sehat. Oh iya, ya, saya sangat senang dengan kejujuran dari Ibu Yanti. Ini kesempatan untuk kita jadikan ruang ini untuk sama-sama mencari solusi atas beberapa hal yang Ibu alami terkait pekerjaan itu. Mungkin ada hal lain yang ingin kita bahas lebih dalam lagi, Ibu Yanti? Baik, ada, tapi mungkin nanti di akhir sesi baru kita diskusikan. Iya. Baik. Ya, Ibu Yanti, kira-kira dari diskusi kita hari ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai itu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, iya. Bagus itu Ibu Yanti, itu keren. Itu suatu impian atau niat yang baik agar kita bisa melakukan presentasi yang baik, bisa tampil yang baik di muka umum. Ukuran keberhasilan yang Ibu Yanti inginkan dari sesi coaching atau diskusi kita hari ini apa, Ibu Yanti? Tentunya saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan. Oh iya. Mari kita lakukan identifikasi ya Ibu Yanti. Menurut Ibu Yanti, selama ini kesulitan apa yang Ibu Yanti alami pada saat melakukan presentasi? Kesulitan yang sering saya alami itu merasa gugup, dan kemudian saya sering lupa dengan kata-kata atau kalimat yang akan saya sampaikan pada presentasi tersebut. Mungkin Ibu Yanti bisa cerita lebih lanjut lagi, kira-kira bagaimana perasaan itu bisa muncul, pada saat kapan, atau apa yang menyebabkan? Baik, tentunya dalam hal presentasi kadang saya merasa takut karena tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, itu yang membuat saya menjadi gugup. Kemudian terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah, baik Ibu Yanti, saya paham bahwa memang saat kita presentasi selalu ada rasa ketakutan, aduh ini apa yang saya sampaikan ini masuk tidak ke para, bukan pemirsa ya, mereka yang akan mendengarkan presentasi kita.
Sering itu yang membuat kita merasa kurang percaya diri sehingga mengganggu konsentrasi saat penyampaian materi dan menyebabkan kita lupa apa yang akan kita presentasikan. Nah, jika Ibu Yanti mengalami situasi tersebut, apa yang Ibu Yanti buat pada saat itu? Yang saya buat itu coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tantangan yang saya hadapi. Artinya dalam hal ini mendapat dukungan, merasa didengar dan mendapat dukungan. Ya, iya Ibu Yanti. Kita saat ini memang kita berdua akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu Yanti rasakan. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain perasaan gugup itu? Yang ingin saya tambahkan itu mungkin saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil pada saat presentasi, sehingga saya minta bimbingan agar saya bisa mencapainya. Oh iya, baik Ibu Yanti. Mari kita lanjutkan untuk kita rancang rencana yang harus kita lakukan supaya Ibu Yanti bisa mampu mencapai tujuan presentasi dengan baik, bisa menghilangkan rasa gugup saat presentasi. Yang direncanakan Ibu Yanti, yang di dalam perencanaan Ibu Yanti dalam agar bisa mencapai tujuan presentasi itu, apa yang harus dilakukan? Baik, tentunya yang akan saya lakukan itu yang pertama mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih dan mencari umpan balik dari teman. Oh iya, bagus Ibu Yanti. Itu sudah luar biasa sekali, karena dengan kita mempersiapkan materi yang baik, berlatih presentasi, bisa dilakukan di depan cermin dan meminta umpan balik dari teman atau mentor ya. Selain itu, apakah ada prioritas yang Ibu Yanti miliki untuk mencapai rencana aksi untuk bisa mencapai tujuan presentasi yang akan Ibu Yanti lakukan? Prioritasnya. Prioritas saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih. Dengan sendirinya saya yakin bahwa saya memiliki dasar yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup pada saat presentasi. Ya, benar Ibu Yanti. Terus strategi apa yang kira-kira Ibu Yanti akan lakukan atau gunakan? Strateginya itu saya akan mencari referensi materi, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus, dengan fokus, itu saja. Ya, itu langkah-langkah yang sangat baik Ibu Yanti. Jadi materinya disiapkan dengan baik, semua referensi yang berhubungan dengan materi digunakan. Slide presentasi juga harus dibuat yang menarik, itu menambah semangat, dan berlatih presentasi. Khususnya agar kita bisa terbiasa dengan intonasi kita. Menurut Ibu Yanti, setelah dari langkah-langkah yang tadi Ibu Yanti sebutkan itu, mungkin ada rencana lain? Saya pikir tidak ada, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya. Oke.
sekarang kita lanjut ya Ibu Yanti ya. Setelah tadi langkah-langkah itu sangat bagus yang akan Ibu Yanti lakukan. Nah, sekarang komitmen apa dari Ibu Yanti agar rencana aksi untuk mencapai presentasi yang baik itu harus Ibu lakukan? Tentunya saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan terus berlatih serta mencari feedback dari teman, umpan balik dari teman. Ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Yanti untuk komitmen yang tadi Ibu Yanti sudah katakan itu bisa tercapai? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Iya, baik Ibu Yanti. Selanjutnya, setelah kita tahu siapa yang akan bisa membantu kita, tindak lanjut apa yang harus Ibu Yanti buat agar bisa terrealisasi? Tindak lanjutnya, tentunya saya akan terus berlatih Ya, presentasi. Iya, baik Ibu Yanti. Saya kira Ibu Yanti dengan sendirinya sudah mengetahui apa yang harus Ibu Yanti buat untuk bisa mencapai presentasi yang baik, yang menarik. Dengan siapa Ibu Yanti harus berlatih, yang akan mendukung Ibu Yanti untuk bisa mencapai keberhasilan tersebut. Berikut, semoga hari ini pertemuan atau diskusi kita hari ini sudah selesai Ibu Yanti. Saya berharap Ibu Yanti dapat lebih bersemangat lagi, lebih berupaya untuk memenuhi semua langkah-langkah yang tadi Ibu Yanti sudah sampaikan agar bisa melakukan presentasi yang baik. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sampai jumpa Ibu Yanti. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih coaching dan coach Ibu Lastri dan Ibu Yanti mengenai apa yang telah Ibu berdua lakukan. Dari pengamatan saya sudah sangat baik karena semuanya tersampaikan, dari tujuan, identifikasi, rencana, terus tanggung jawab, semua tersampaikan dengan baik. Mungkin saya kasih masukan untuk rencana aksinya, karena ini rencana aksi yang konkret, sehingga di situ kita tidak terlalu banyak bertanya, tetapi kita harus banyak membicarakan tentang rencana strategi yang akan dilakukan oleh coaching, sehingga bisa membantu dia keluar dari masalah yang teman panggung. Oke, baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Coach. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Oke, mungkin ada keperluan Ibu datang ke sini, Bu. Iya, Pak. Ini saya mau konsultasi kah atau Ya. mau cerita kah? Ini menyangkut pekerjaan saya, Pak. Oke, baik. Silakan duduk dulu. Kita duduk baik-baik, baru kita mulai dengan diskusi kita. Silakan, Bu. Iya. Ya. Oke, Bu. Bagaimana perasaan Ibu datang di sini untuk kita berdiskusi ini? Apakah ada hal penting yang perlu didiskusikan, Bu? Silakan. Iya. Iya, Pak.
Iya, saya ingin minta bantuan Pak Anja untuk membantu saya untuk mungkin bisa membantu saya untuk menemukan solusi. Saya akan melakukan presentasi. Jadi saya maunya saya bisa melakukan tugas saya untuk presentasi itu dengan baik gitu. Oke. Nah, oke, berarti tujuan hari ini yang kita mau diskusikan ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan presentase, di mana Ibu merasa gugup ya? Iya, iya. Oke, baik. Jika demikian, tujuannya seperti itu, maka itu sudah bagus. Ibu datang ke sini untuk kita berdiskusi bersama-sama. Nah, sekarang kira-kira coba Ibu pikir, kira-kira hal apa yang membuat Ibu itu sampai gugup? Coba Ibu pikir. Iya. Saya itu gugup itu kalau sudah lihat banyak orang, sudah lihat audiens. Nah, sudah lihat audiens itu saya mulai gugup. Jadi saya punya konsep atau saya punya pemahaman tentang materi yang saya mau presentasikan itu langsung dalam sekejap hilang begitu. Hanya karena gugup itu, Pak. Oh iya. Jadi saat presentase merasa gugup, mungkin situasi yang Ibu hadapi dengan audiens itu seperti apa? Coba Ibu ceritakan. Situasi saat itu pokoknya materi saya sudah hafal. PowerPoint untuk presentasi juga saya sudah buat semenarik mungkin, tapi itu sering sekali itu rasa gugup sering muncul ketika melihat orang banyak. Jadi dalam hati sudah berpikir, dalam hati dan pikiran saya sudah berpikir bahwa aduh ini saya punya presentasi ini baik atau tidak. Nah, itu yang sering membuat saya dalam pertengahan presentasi selalu gugup. Oh, oke, baik. Jika demikian, Bu, mungkin supaya kita jangan gugup dalam presentase, mungkin ada beberapa hal yang Ibu bisa lakukan. Tentu yang pertama, kita harus menguasai materi ya, Bu. Materi yang ingin kita presentasikan kita harus kuasai. Selanjutnya, mungkin kita perlu interaksi yang baik dengan audiens, ataupun jika kita menghadapi audiens itu kita merasa gugup, ya salah satu caranya mungkin kita anggap saja mereka itu tidak ada lah, sehingga kita secara leluasa menyampaikan apa yang kita ingin presentasikan. Oke, baik, mungkin di sini Ibu kita bisa mencari dia punya solusinya, sehingga solusi yang konkret di sini, sehingga kedepannya mungkin Ibu presentasi tidak merasa gugup lagi. Jadi mungkin salah satu apa yang Ibu harus buat untuk mengatasi hal ini. Oh iya, tadi benar Pak ya, seperti yang Pak bilang. Jadi untuk supaya bisa melakukan presentasi dengan baik, maka saya harus pahami dulu materi, kuasai materi sedetail mungkin. Saya perlu latihan. Saya harus latihan 2 atau 3 kali, baik itu latihan sendiri di depan kaca atau cermin, dan juga saya harus latihan presentasi dan meminta bantuan rekan sejawat untuk bisa mengamati, dan rekan tersebut bisa memberikan masukan untuk apa yang saya lakukan. Oke, baik, itu sudah bagus sekali ya, Bu. Artinya yang Ibu ceritakan ini merupakan bagian dari strategi yang nantinya Ibu akan latihan, praktekkan sebelum betul-betul Ibu mempresentasikan di hadapan audiens. Jadi sudah bagus sekali rencana yang Ibu sampaikan ini, sehingga hal-hal seperti itu tentu akan dapat membantu Ibu ke depannya dalam hal presentasi. Sehingga di sini mungkin bagaimana tindak lanjut dari Ibu?
tindak lanjut untuk mungkin dari latihan itu tindak lanjut lagi supaya betul-betul maksimal itu tindak lanjutnya seperti apa? Ya, baik Pak. Tindak lanjut yang harus saya buat adalah itu, yang seperti tadi saya harus latihan, terus saya meminta bantuan umpan balik dari teman terhadap presentasi yang saya buat itu, supaya saya bisa catat, saya bisa masukan-masukan dari rekan sejawat itu bisa menjadi motivasi untuk saya untuk perbaikan saat presentasi yang berikutnya. Oke, baik Ibu, sudah bagus itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, solusi yang kita sudah bicarakan bersama dengan rencana tindak lanjut yang kita sudah bicarakan bersama ini dapat membantu Ibu mengatasi rasa demam panggung ya, rasa gugup yang Ibu hadapi. Oke, baik Ibu, mungkin cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian hasil paparan diskusi kami tentang alur percakapan coaching. Sekian dan terima kasih. Salam guru. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.